Assalamualaikum, saya Leli Wahyuningrat dari Prodi Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan tentang model STAT, yaitu Student Team Achievement. Pengertian dari STAT sendiri adalah model pembelajaran kooperatif yang memacu kerjasama siswa melalui belajar dalam kelompok yang anggotanya beragam untuk menguasai keterampilan yang sedang dipelajari. Nah, di sini terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Pertama-tama, Bapak atau Ibu guru perlu menyampaikan tujuan pembelajaran umum dan khusus serta memotivasi siswa mengenai topik atau materi ajar. Sebagai contoh, sebelum memulai pembelajaran fikih, Bapak atau Ibu perlu menyampaikan terlebih dahulu bahwa tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, setelahnya siswa diberikan motivasi-motivasi seperti karya-karya, tokoh-tokoh, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan materi ajar. Yang kedua, menyajikan informasi lengkap. Nah, di sini Bapak Ibu perlu menyajikan informasi-informasi mengenai perihal metode STAD kepada siswa. Hal tersebut diperlukan karena masing-masing siswa akan bekerja sama dalam satu kesatuan. Apabila ada detail informasi yang tidak tersampaikan, maka akan terjadi miskomunikasi antar siswa. Sebagai contohnya adalah siswa diberikan gambaran secara keseluruhan mengenai capaian-capaian apa yang harus mereka penuhi, agenda apa saja yang akan mereka lakukan, dan informasi lainnya. Penyajian informasi dapat Bapak atau Ibu guru sampaikan dalam bentuk demonstrasi atau lewat bacaan. Yang ketiga adalah mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Selanjutnya, setelah siswa mendapatkan gambaran kegiatan pembelajaran, Bapak atau Ibu perlu menjelaskan kepada siswa perihal bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi dan kerjasama secara efisien. Nah, yang keempat adalah membimbing kelompok dalam bekerja dan belajar. Nah, Bapak atau Ibu guru perlu melakukan pendampingan kepada siswa selama jalannya diskusi agar kelas tetap kondusif. Setelah itu, siswa juga perlu dibimbing agar terjadi pemerataan pemahaman terhadap materi ajar. Perlu diketahui bahwa fokus dalam pembelajaran STAT adalah bagaimana antar siswa saling berbagi pendapat dan berdiskusi. Tetapi pemerolehan nilai terhadap materi ajar tetap berfokus pada individu masing-masing. Nah, yang kelima adalah evaluasi. Bapak atau Ibu guru perlu melakukan evaluasi terhadap masing-masing kelompok. Hasil evaluasi diperoleh berdasarkan hasil pengerjaan penugasan secara individu maupun kelompok. Nah, setelah itu evaluasi juga diperlukan berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang keenam adalah memberikan penghargaan. Nah, di sini metode pembelajaran ini adalah pemberian penghargaan terhadap masing-masing kelompok. Penghargaan tersebut diperoleh berdasarkan hasil penguasaan yang telah diberikan sebelumnya. Nah, dengan adanya penghargaan dan juga hadiah, maka dapat memberikan semangat kompetisi yang sehat antar kelompok. Nah, semangat tersebutlah yang memicu kepekaan antar siswa dalam kerja sama tim. Nah, di sini terdapat kelebihan metode STAD, yaitu model pembelajaran STAD berfokus pada pembagian kelompok-kelompok kecil yang mempelajari materi ajar tertentu agar pemahaman masing-masing siswa lebih menyeluruh. Suasana kelas yang berfokus pada diskusi, presentasi, dan juga kerja tim diharapkan dapat memicu kepekaan siswa terhadap materi ajar. Kelebihan metode pembelajaran tersebut yang pertama dapat meningkatkan kepekaan. Nah, yang kedua memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan. Nah, yang ketiga memudahkan siswa melakukan penyelesaian sosial. Yang keempat mengajarkan siswa untuk membangun komitmen dalam mengembangkan kelompoknya. Nah, yang kelima
kelima, memacu kreativitas siswa dengan adanya kesempatan untuk bertukar ide dengan siswa lainnya. Nah, di sini juga terdapat kekurangan metode STAD, yaitu yang pertama, kontribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang. Yang kedua, siswa berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena peran anggota yang pandai lebih dominan. Nah, yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Nah, itu saja untuk metode pembelajaran STAD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.